Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Umar, mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Video kali ini saya akan memaparkan contoh kasus teori konflik Ralph Dahrendorf. Di sini saya akan menjelaskan antara teori konflik dalam kehidupan masyarakat yang dipikirkan maupun dialami. Saya mengambil teori konflik karena menurut saya teori konflik yang terjadi di masyarakat sekarang ini di setiap tindakan seseorang berinteraksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, pasti ada saja konflik yang terjadi. Teori konflik merupakan salah satu paradigma fakta sosial. Teori konflik sebuah pendekatan umum terhadap keseluruhan lahan sosiologi. Menurut Dahrendorf, adanya perubahan dan adanya masyarakat kelas baru yang muncul pada industri modern. Di sini ia melihat konsep Marx tentang masyarakat tanpa kelas tidak akan pernah terjadi. Apalagi Marx pada masa itu hanya fokus pada kaum borjuis dan proletan. Marx tidak menyadari adanya perubahan dalam struktur tersebut pada masyarakat industri. Tidak hanya konsep pemilik modal dan pekerja atau buruh. Ada yang lebih besar dari itu, yaitu adanya perubahan struktur yang memunculkan masyarakat baru, di mana perubahan disebut dengan masyarakat industri modern atau pas-kapitalis. Kata Dahrendorf juga pada kepemilikan alat-alat produksi yang tidak sesuai dengan kondisi realitas masyarakat saat ini. Adanya diferensiasi dalam dunia produksi di mana yang mengakibatkan mereka yang tidak memiliki tidak secara otomatis menguasai perusahaan tersebut. Misalnya dalam dunia di pasar modal atau saham. Kepemilikan saham di suatu perusahaan tidak secara merata membuat menjadi pengusaha di sana. Ia menjelaskan perubahan struktur sosial ini mendorong adanya masyarakat pasca kapitalis, yaitu dimulai dengan pertama terjadinya dekomposisi modal, kedua terjadinya deposisi tenaga kerja, ketiga perkembangan kelas menengah baru, keempat pertumbuhan mobilitas sosial, dan yang kelima pertumbuhan kesetaraan yang dilakukan. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat dalam memahami teori konflik Ralph Dahrendorf di sekitar kehidupan sosial bermasyarakat, yaitu yang pertama, contoh kasus bisa kita lihat adanya pembagian atau struktur di setiap perusahaan yang membuat seseorang bekerja sesuai dengan job atau sesuai dengan pekerjaannya. Kedua, dalam pasar modal atau saham. Sebagai contohnya, kasus memahami teori perspektif konflik Dahrendorf, di mana orang yang punya saham tidak terlibat langsung dalam produksi di suatu perusahaan atau emiten tersebut. Ketiga, adanya perusahaan yang dijalankan oleh seseorang atau direktur, manajer, dan beberapa struktur yang dimana pemilik modal tidak terlibat dan tidak punya wewenang dalam struktur tersebut. Keempat, coba deh teman-teman, perusahaan yang dimiliki orang kaya di Indonesia, pasti anak atau keluarganya akan menjadi pimpinan di perusahaan tersebut. Disinilah terjadi mobilitas sosial yang dilakukan. Nah, itulah beberapa contoh yang bisa dilihat dalam memahami teori konflik Dahrendorf. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.